Bapak Ibu suka main saham, jangan lupa sekarang good time to buy. Ternyata, ada seorang insinyur elektro yang banting setir jadi ekonom, lalu hari ini dipercaya memegang dompet negara. Dialah Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan baru Indonesia. Siapa sebenarnya sosok ini? Dan mengapa ia bisa menggantikan Sri Mulyani? Figur legendaris ekonomi Indonesia, Purbaya lahir di Bogor, 7 Juli tahun 1964. Awalnya ia kuliah di Teknik Elektro di ITB, tapi perjalanannya berlanjut ke Amerika, ke Purdue University, tempat ia meraih master dan PhD di bidang ekonomi. Perpaduan teknik dan ekonomi ini membentuk cara berpikirnya, sistematis, analitis, teknokrat. Kariernya dimulai bukan di kantor mentereng, melainkan di lapangan. Sebagai insinyur di Schlumberger, ia menghadapi dunia energi, teknologi, dan tantangan global. Namanya makin dikenal saat masuk ke dunia riset dan keuangan. Di Danareksa, Purbaya jadi Chief Economist, lalu Direktur Utama Danareksa Securities. Dari sinilah reputasinya sebagai ekonom independen mulai terbentuk. Tidak berhenti di sektor swasta, ia masuk ke lingkaran pemerintahan. Pernah menjadi staf khusus di berbagai kementerian, hingga deputi di Kemenkomarves di bawah Luhut Binsar Panjaitan. Di posisi ini, ia menyentuh isu strategis, energi, ekonomi, dan geopolitik maritim. Purbaya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, lembaga yang menjamin simpanan nasabah. Saat pandemi COVID-19 mengguncang perbankan, ia dianggap sukses menjaga kepercayaan publik dengan sikap tegas dan realistis. Dan puncaknya, 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Penunjukan ini langsung jadi sorotan, karena Sri Mulyani selama 2 dekade dianggap simbol fiskal Indonesia. Sehari setelah pelantikan, Purbaya langsung bergerak. Ia mendatangi Kementerian Keuangan untuk melihat kondisi internal. Ia juga mengeluarkan beberapa klarifikasi atas pernyataannya yang jadi kontroversi. Misalnya soal demo akhir Agustus 2025, ia menyebut protes itu dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat. Pernyataan ini kemudian ia revisi, mengatakan maksudnya adalah bahwa tekanan ekonominya sudah terasa oleh banyak orang. Tapi di hari-hari pertama, Purbaya langsung bikin gebrakan. Ia mengumumkan suntikan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah ke bank-bank milik negara, Himbara. Tujuannya jelas, memperkuat likuiditas dan mendorong kredit produktif agar ekonomi lebih cepat berputar. Bukan hanya suntikan dana, ia juga berencana memindahkan uang kas negara yang mengendap di Bank Indonesia ke Bank Himbara. Dengan begitu, kas ini tidak sekadar diam, tapi ikut bekerja mendukung pembiayaan usaha. Tahu bahwa pasar bisa panik, Purbaya buru-buru memberi kepastian. Ia menegaskan tidak akan mengeluarkan kebijakan aneh-aneh. Artinya, ia akan menjaga kesinambungan kebijakan fiskal yang ditinggalkan Sri Mulyani, tanpa langkah yang bikin investor bingung. Purbaya juga bicara visi besar. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tembus 8%. Menurutnya, ini bukan mimpi kosong asal pemerintah berani pro-growth dan swasta dilibatkan penuh dalam investasi. Langkah lain yang ia gaungkan, supervisi ketat atas kementerian dan lembaga. Ide ini lahir karena selama ini belanja negara sering tidak efisien. Purbaya ingin setiap rupiah APBN dipakai efektif, bukan sekadar habis. Untuk pajak, Purbaya menyebut arah kebijakan fiskal tidak akan sekadar menaikkan tarif. Fokusnya lebih ke efisiensi penerimaan dan belanja. Ada juga wacana penyesuaian PPN dan kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak untuk melindungi masyarakat kecil. Namun, komunikasi publik jadi tantangan awal. Beberapa ucapannya sempat memicu reaksi keras, tapi ia cepat melakukan klarifikasi. Ini menegaskan satu hal, selain angka dan kebijakan, kemampuan berbicara ke rakyat juga akan menentukan keberhasilannya. Jadi, dari suntikan triliunan rupiah, pemindahan kas, hingga target pertumbuhan tinggi, Purbaya sudah pasang gigi awal sebagai Menko. Pertanyaannya, seberapa besar semua langkah ini bakal terasa langsung ke kehidupan kita? Tapi meski begitu, Purbaya bakal menghadapi tantangan besar. Menjaga disiplin fiskal tapi juga mengejar pertumbuhan, meyakinkan publik dan investor di tengah gejolak global, dan membuktikan bahwa gaya teknokratnya bisa jadi solusi, bukan sekadar teori. Kenapa kita perlu peduli? Karena kebijakan fiskal menyentuh langsung hidup kita, pajak, biaya hidup, peluang usaha, lapangan kerja. Setiap keputusan Purbaya, cepat atau lambat, sampai ke dompet kita. Dari Bogor, Elektro ITB, hingga pucuk Kementerian Keuangan,
Purbaya bukan tokoh biasa. Apakah ia bisa mengisi sepatu besar peninggalan Sri Mulyani dan membawa Indonesia ke arah ekonomi yang lebih kuat? Waktu yang akan menjawab. Jadi, menurut kalian, apakah Purbaya akan jadi game changer atau hanya melanjutkan status quo? Tulis pendapatmu di komentar.